syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, acara pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, acara inti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Acara yang kelima, doa. Dan yang terakhir, acara yang keenam, penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mia Agustriningsih SPDSD. Kepada Ibu Mia Agustriningsih SPDSD, saya persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Siti Subaidah SPDSD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal
Person Ibu Batiahul Kita SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama Bu Rita selaku calon guru penggerak angkatan. Pertama, terima kasih atas undangan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada hari ini. Semoga dengan diseminasi ini kita semua bisa tahu, bisa kita terapkan di SD Negeri 3 Karangsari. Diseminasi ini diseminasi yang kedua kita, ya, yang pertama dulu diseminasi, sekarang untuk pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga dengan diseminasi ini nanti kita bisa mengambil apa yang disampaikan Bu Rita tentang budaya positif yang menurut Bu Rita bisa diterapkan di SD Negeri 3 Karangsari. Mari teman-teman yang belum menjadi guru penggerak atau calon guru penggerak yang hari ini sudah ada 2 yang mendaftar, belum dinyatakan lulus, ya, Bu Isna sama Bu Nikma. Semoga segera untuk memenuhi apa yang diprogramkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan semoga saja bisa lulus dengan baik dan bisa mengikuti langkah dari Bu Rita. Yang belum mendaftar, monggo mendaftar. Pak Indra Putri kok yang pertama, Putri tadi untuk kesempatan yang pertama, kemudian disusul Pak Skori yang baru PPD, Pak Indra, dan yang lain. GTT pun juga bisa jadi guru penggerak. Jadi banyak sekali keuntungannya. Bu Bunda juga, Mas Rizky, Mas ini juga bisa selaku guru PAI. Banyak sekali karena zamannya zaman guru penggerak, panjenengan juga harus bisa menjadi guru penggerak. Orang lain bisa, mengapa panjenengan tidak bisa? Kalau zamannya saya, Bu Tri dulu tidak ada seperti itu. Ya, sekarang semua guru penggerak nantinya ke depannya akan mendapat banyak sekali, satu pengalaman, 2 juga sebagai prestasi kinerja panjenengan, karena kedepannya kepala sekolah maupun, ya, yang lain, jabatan-jabatan yang lain itu diambil dari guru. Monggo panjenengan selaku ASN atau tenaga P3K harus bisa mengikuti keadaan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang panjenengan tidak bisa mengikuti dengan program-program pemerintah, ya ketinggalan. Ya. Monggo sekali lagi saya mendukung, memotivasi panjenengan, saya persilahkan untuk bisa mengikuti zaman. Kalau dulu, ya, tidak ada namanya guru penggerak, harus digerakkan. Guru penggerak menggerakkan dan ya bergerak. Guru penggerak bergerak menggerakkan teman-teman untuk menjadi guru penggerak. Sekali lagi terima kasih Bu Rita yang sudah mendahului teman-teman di SD 3 Karangsari. Semoga kedepannya lebih sukses dan bisa mengganti kepala sekolah yang banyak sekali lowongannya
modelnya juga saya lengser. Begitu ya. Begitu pula ya yang lain ini ya, mungkin Mbak Rita nanti lebih berprestasi di bidang ya keunggulan Mbak Rita ya, nanti bisa langsung, semoga saja ya Pak Dunia bisa seperti Mas Arif sudah dinyatakan lulus sebagai pengawas Mbak ya. Bu Lastri, Mbak Oni itu sudah dinyatakan lulus sebagai pengawas. Namun karena kondisi di Kabupaten Kendal itu yang lebih banyak lowongannya adalah kepala sekolah, mungkin kebijakan dari Dinas Pendidikan akan dikondisikan sebagai kepala sekolah. Semoga Mbak Rita setelah lulus sebagai guru penggerak angkatan 9 ini bisa langsung dikondisikan sebagai kepala sekolah. Allahumma amin. Ya, prestasi yang baik perlu kita contoh, perlu kita ikuti. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses selalu Bu Rita. Terima kasih atas pengadaan destinasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga sambutannya tadi menjadi motivasi bagi kita semua untuk tetap meningkatkan kualitas diri. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kepada Ibu Terti Vita SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Subaidah SPD SD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri 3 Karangsari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerelaan untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini di tengah kesibukan Bapak Ibu mengajar. Ya, semoga dengan kegiatan pada hari ini bisa menambah wawasan kita, terutama dalam hal bagaimana kita bersikap atau paradigma kita, merubah pola pikir dan paradigma kita terhadap siswa-siswa, khususnya siswa-siswa yang melanggar disiplin ya, untuk menuju disiplin budaya positif. Ini beliau-beliau ini adalah yang membersamai saya selama kegiatan PBB Angkatan 9 dari fasilitator Bapak Edi Susiadi Purnama dan pengajar praktek Ibu Sri Sujati. Sebelumnya kita di sini belajar bersama-sama nih Bapak Ibu. Saya belajar, pendengar juga belajar. Proses belajar untuk sebelum kita memulai pembelajaran bersama ini ada kesepakatan belajar yang bisa kita ajukan. Ini ada HP di mode silent, angkat tangan bila ingin bertanya, saling menghormati pendapat orang lain, komitmen menyelesaikan pelajaran sampai akhir. Apakah setuju? Baik, kita lanjutkan ya. Pada kegiatan hari ini cukup lumayan banyak ya. Konsep utama modul budaya positif ini terdiri dari perubahan paradigma
belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar ini. Bisakah kita mengontrol perilaku seseorang? Kira-kira bisa buatan nih Bapak Ibu? Bisa atau tidak ya kita mengontrol perilaku, terutama kalau kita kan sudah jadi berhadapan dengan peserta didik. Nah, bisakah kita itu artinya mengontrol mereka? Ya, sebelum menjawab kita akan praktek dulu ya. Baik. Saya mohon kesediaannya Bapak Ibu Guru bisa maju ke depan 2 orang. Mungkin Bu Rimah sama Bu Isna. Ya, kegiatan kepalang tangan. Ini tangannya Bu Isna. Ya, ini ada 1 sari kertas. Silahkan Bu Isna menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Anda. Letakkan, ya dituliskan, letakkan di salah satu tangan. Genggam kertas tersebut. Jangan sampai Bu Rimah tahu ya. Kemudian teman Anda, Bu Rimah ya, nanti sudah ditulis, sudah digenggam erat. Kalau digenggam erat, ya. Teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara. Monggo Bu Rimah silakan dengan berbagai cara. Boleh merayu, boleh memaksa, terserah. Pokoknya dengan segala cara untuk meminta agar kertas yang tadi digenggam itu bisa diberikan kepada Bu Rimah. Nah, monggo silakan depan. Boleh merayu atau boleh dipaksa-paksa atau bagaimana, terserah. Yang penting kertas itu ada, bisa didapatkan. Saya harus dapatkan itu benda yang berharganya Bu Ibu. Siapa Bu Islam? Monggo silakan. Berikan berbagi indah lu. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ya, terima kasih ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu tadi ada 2 orang ya, satu mempertahankan hak miliknya, itu poinnya saya, satu pengen merebut. Nah, yang dari Bu Rimah dengan berbagai cara bagaimana dia bisa merebut, tetapi akhirnya tidak bisa ya, tidak bisa. Nah, sesungguhnya siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, menutup kepalang tangan tadi, ya, yang berusaha dengan segala cara yang menutup kepalang tangan, atau yang dengan berbagai cara ingin membuka? Siapa yang di situ memegang kendali menurut Bapak Ibu? Iya, betul. Menutup tangan. Kita lihat ya. Ya, tentunya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalang tangan tadi. Yang pegang kepalang tadi ya.
apakah ingin membukanya atau ingin menutupnya. Itu bergantung pada diri masing-masing sesuai kebutuhan dasar saat itu. Bisa saja Bu Iska saat itu dengan kerelaan membuka atau menutup. Wah, aku sakit sama Bu Nikma dengan merintis terus dibuka. Nah itu jadi kontrol itu ada pada diri sendiri. Nah, ini teori kontrol dari Dr. William Glasser untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, jadi ada pandangan, sebagian pandangan yang ternyata itu keliru. Dia namakan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Walaupun namanya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu ternyata tidak benar juga. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Misal kalau tidak diuji, tidak mau melakukan. Ya itu ternyata penguatan positif itu juga kurang bahwa penguatan positif itu tidak efektif ternyata. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga tidak benar ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Bisa untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang itu tidak akan efektif dan akan menambah hubungan permusuhan. Ya, hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini yang kita introspeksi dari diri kita ya. Ini perubahan paradigma pemikiran dari stimulus respon ke teori kontrol. Mungkin selama ini kita masih ada beberapa yang menggunakan stimulus respon ini. Nah, untuk itu nanti kita belajar bagaimana untuk menerapkan teori kontrol. Apa sih stimulus respon itu? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan kamu pokoknya kudus kayak gini, kalau tidak yuk. Nah itu. Ya, untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Baik dia buruk atau baik, itu ada tujuan di balik itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tadi dia yang bisa mengontrol adalah diri sendiri, tergantung kebutuhan sekitar. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi kembali ke diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan
Ya, jadi dipaksa itu ada saat rujukan gagal. Kemudian untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bersama menciptakan pilihan-pilihan baru itu diperlukan tadi ya. Tidak boleh pemaksaan, harus dengan kolaborasi dan konsensus. Model berpikir menang kalah, karena yang memaksa tadi dia menang, yang dipaksa kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang, jadi win-win solution, ada pemecahan masalah. Nah, dengan mengubah paradigma kita tadi sebagai pendidik dari stimulus respon ke teori kontrol, kita diharapkan menjadi pendidik yang humanis memandang seseorang, sehingga hubungan sosial pendidik dengan murid menjadi humanis pula. Sebagai contoh, pendidik tidak akan langsung menyalahkan sikap murid yang kurang baik, karena menurut teori kontrol setiap tindakan pasti ada sehingga pendidik akan melakukan komunikasi dengan murid untuk menyelesaikannya. Disiplin positif. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Menurut Bapak disiplin? Mematuhi aturan, ya, mematuhi aturan, disiplin. Ya. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu pendapat Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi Bu Tri harus tadi jadi maknanya kita sudah berbeda. Jadi kita mematuhi peraturan tadi. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau rata-rata disiplin kamu harus mematuhi peraturan. Nah, ketika salah satu dia melanggar, akan ada rasa ketidaknyamanan pada diri seorang. Kira-kira yang di sini pernah melanggar disiplin apa tidak? Lalu lintas, melanggar disiplin lalu lintas. Iya, betul. Ya. Kalau kamu terus pernah kena sanksi juga tidak, Saya juga pernah, Iya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika kita melanggar terus kita kena sanksi? Deg-degnyas. Deg-degnya saya betul. Nah, di sini adalah disiplin positif. Itu merupakan salah satu cara penerapan budaya positif yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti taat, ketaatan, patuh, menghormati. Nah, dalam di pendidikan kita saat ini yang sedang digaung-gaungkan pemerintah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi tadi motivasi orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, apa saja tujuan itu? Ada motivasi yang berasal dari luar. Dia akan motivasi eksternal untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Aku Pak gawe PR, kok ora disuruh lari keliling lapangan. Nah itu dia karena berarti dia menghindari hukuman. Ya. Kemudian ada motivasi eksternal yang lain yang berupa motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, mendapatkan hadiah. Ya, mendapat hadiah. Saya yang belajar biar dapat piala. Nah, itu juga eksternal dari luar. Kemudian berikutnya adalah motivasi internal yang tumbuh dari hati diri pribadi masing-masing untuk menghargai diri sendiri, menjadi satu insan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, inilah nanti motivasi internal ini yang akan kita jadikan fokus untuk menuju disiplin positif. Bagaimana berupaya mengembangkan motivasi internal. Karena kebanyakan sekarang ini kan masih motivasi eksternal, ingin menghindari hukuman, ingin mendapatkan hadiah karena melakukan sesuatu, ingin dipuji, ingin dan itu masih eksternal. Kemudian di konsensus dan konsekuensi dan restitusi. Disiplin dengan identitas gagal itu berupa hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu menyebabkan termasuk identitas gagal. Nah, kenapa hukuman itu menyakitkan? Jelas, anak yang dihukum pasti menyakitkan. Dia merasa tersakiti, membuat dia tidak nyaman. Ya, terus itu hukuman itu memaksa, tujuannya memaksa. Kemudian ketika anak mendapatkan hukuman, dia otomatis ada yang rendah diri atau minder, malu. Kemudian sehingga anak tersebut akan mencari berbagai alasan untuk berbohong. Ya tadi sudah. Kemudian penghargaan ternyata tidak efektif tadi karena dia motivasi eksternal tadi. Ya membuat iri teman yang lain. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi dia sudah puas, aku puas dengan saya dapat juara 1, udah itu mentok. Dia karena tujuannya dia mungkin dapat nol, tapi dia akan berhenti di situ. Dia tidak akan menggali lagi kemampuan dia untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian merampas hak juga menghargai dirinya. Untuk merampas hak akan menghargai dirinya. Alif V. Kohn, Punish by Rewards, yang ditulis tahun 1923. Ya, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa penghargaan maupun
adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, saya juga tadinya menerima ini, berarti seperti ini salah. Konsekuensi dan restitusi ini disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal, hukuman dan penghargaan beri hadiah, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu untuk penguatan jangka pendek. Ya, jadi dia tidak efektif untuk jangka panjang. Iya, dalam jangka pendek dia akan melaksanakan, tetapi dia tidak efektif untuk jangka panjang. Memerlukan monitoring terus-menerus dari guru. Murid hanya menghormati peraturan, taat peraturan. Kemudian murid belajar taat pada aturan, pada konsekuensi ini. Terus mendorong kepatuhan murid tadi gerakan aturan. Ini identitas sukses konsekuensi. Kemudian restitusi, menguatkan murid dalam jangka panjang ketika menggunakan restitusi. Murid belajar tanggung jawab atas perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid belajar memecahkan masalah dan mendorong disiplin positif. Ya, disiplin positif ini terbentuk dari restitusi yang diciptakan. Ya. Coba Bapak Ibu, ini menurut panjenengan termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa Pak Asburi? Termasuk apa ini Pak Asburi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Rizky lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Pak Riz, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, kita lihat ya jawabannya ya. Mencatat 100 kali di dalam buku itu saya tidak terlambat, itu hukuman ya. Terus tadi jawabannya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Tadi identitas gagal tadi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini tadi yang banyak yang salah ya. Ini adalah konsekuensi. Mengapa ini konsekuensi? Konsekuensi itu adalah hasil akibat dari
tindakan, ya baik itu bisa positif ataupun negatif, ya, yang masih ada kaitannya dengan pelanggarannya. Jadi kan yang ini lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira lari itu nyambung tidak dengan pelajaran PJOK? Oke, nyambung kan? Nah ini, ya karena apa ini hukuman? Mencatat 100 kali tidak terlambat. Ini tidak ada, kalau dikaitkan dengan terlambat dan mencatat itu tidak ada korelasinya. Nah itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ya ini lari, bedanya ini sama-sama lari, tapi ini terlambat hadir di sekolah. Nah ini juga tidak ada hubungannya. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah masker sama push up itu tidak ada korelasinya, ya. Kesehatan ada. Ya? Kesehatan korelasinya pada waktu itu. Iya, kalau tidak kira-kira kalau itu konsekuensi dia tidak menggunakan masker apa push up, kira-kira kalau dibuatkan konsekuensi apa, Pak? Lebih baik apa daripada lari? Kaitannya dengan dia itu nanti kemungkinan menggunakan masker lagi. Sebenarnya ingin bertanya mendasar ya tentang hukuman dan konsekuensi itu sendiri. Kalau peraturan sudah seperti dengan dari awal, fast silent, itu kan sebenarnya peraturan yang sudah disahkan bersama. Itu jadinya hukuman atau konsekuensi? Nanti kita ada lagi nanti episode saya jawab, Pak, nanti ada kelanjutannya. Oke. Ini ya, jadi saya paham semua ya, antara sudah paham ya, antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya di situ. Itu. Kemudian berikutnya restitusi. Ini tadi, Pak. Restitusi. Iya. Sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dari Gosen 2004. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu apa? Bukan menebus kesalahan apa yang dia langgar, tetapi belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan pelanggaran tadi. Fokus pada pembentukan karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, ini murid tidak mengerjakan PR. Kalau guru menggunakan hukuman, guru marah, murid jadi takut. Kemudian guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas. Jadi kan tidak ada kaitannya berdiri di depan kelas dengan membuat PR. Kecuali kalau dia suruh. Nah ini konsekuensi. Ketika dikonsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada siswa dengan mengerjakan PR saat istirahat. Jadi ada korelasinya. Tidak mengerjakan dengan akibat yang harus dia tanggung. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya. Kemudian restitusi. Dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan diri atau kelas dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ini kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang.
ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu kebutuhan fisiologis ya, seperti kesehatan, rumah, makan, tempat tinggal, itu kebutuhan untuk seseorang bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan bermain, bersenda gurau, tertawa, macam-macam. Kebutuhan akan kesenangan, setiap orang pasti butuh akan kesenangan. Kekuasaan atau power berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu kebutuhan dasarnya mungkin tidak terpenuhi, jadi ada pelampiasan tersendiri. Keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa tidak peraturan kelas atau sekolah saja? Biasanya kan umumnya peraturan nih, peraturan yang harus ditepati. Sebelumnya, untuk menjawab mengapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan, dijawab dulu Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan, leres. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk apa? Kesehatan, keselamatan. Iya. Tadi ya, untuk keselamatan, untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, keselamatan, kesehatan itu adalah nilai-nilai keyakinan. Ya, keyakinan. Oh, kalau pakai helm itu biar selamat. Oh, kalau pakai masker biar sehat dan selamat. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tadi di depan sudah sedikit saya singgung. Keyakinan, nilai-nilai keyakinan itu kalau kita di lembaga pendidikan itu meliputi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan itu lebih mengena ke seseorang daripada hanya mematuhi serangkaian peraturan.
Nah ini Mas Indra, Kak Indra, keyakinan kelas apa ketika ada peraturan seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Kalau tadi tidak memakai helm, keyakinan kelasnya untuk kamu apa harus memakai helm untuk keselamatan. Nah kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Dengan mengembalikan buku ke tempatnya, nilai apa yang mau diyakini dari peraturan itu? Kalau ketertiban, terus dilarang mengganggu orang lain, Bune. Ketertiban bisa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Kenyamanan. Kerukunan, keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker tadi sudah ya. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Kenyamanan, keselamatan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Belajar untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Diri sendiri ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, dan komitmen juga pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan tadi juga sudah disebutkan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, keselamatan juga bisa tuh. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, dari keyakinan tadi itu kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas keyakinan di kelas bisa, di sekolah bisa, yaitu mempersilahkan murid-murid atau warga sekolah bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Jadi duduk bersama, berdialog, ya kira-kira peraturan apa yang disepakati. Nah, mengganti peraturan yang negatif menjadi kalimat positif. Kata dilarang, jangan, itu sebaiknya menggunakan kalimat lain tanpa menyebutkan kata tersebut. Tidak, ya. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian ajak murid untuk menemukan keyakinan atau nilai bijak yang dituju pada peraturan tersebut. Tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah, bisa 3-7 prinsip keyakinan. Kemudian warga kelas atau sekolah menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah yang telah dibuat bersama tadi. Kemudian setelah itu diletakkan, ditempel di dinding kelas atau kalau sekolah ya mungkin di kantor bisa. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ini ciri-cirinya kalimat lebih abstrak dari peraturan. Tadi hanya tanggung jawab, menghormati orang lain seperti itu. Berupa pernyataan universal, umum ya. Dibuat dalam kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat,
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatannya. Ini yang sudah saya coba kemarin. Guru menjelaskan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi anak itu membuat peraturan-peraturan apa saja yang nanti diberlakukan di kelas ini. Jadi mereka mencatat di sticky note ya. Terus jadi terus ditempelkan di depan. Kemudian dari peraturan yang dibentuk siswa dengan kalimat negatif, guru membimbing dengan mengubahnya ke kalimat positif. Jadi siswa menandakan keyakinan kelas yang telah dirumuskan, kemudian guru membahas keyakinan kelas yang dibuat siswa tadi. Sebelum ini kayaknya kok ngantuk deh. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu, biar semangat gitu. Kayaknya karena materinya yang terlalu banyak, terus kita mendengarkan saja ya. Murid-murid juga gitu ya, bosan. Yuk kita berdiri semua. Siap ya? Ayo berdiri semua, kita ice breaking dulu ya. Dan dimulai. Siap ya? Yo, Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping dunia terbalik, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takut tangan diputar, lumpuh-lumpuh tangan digulung, pulang melingkar pada pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, buka menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, buka menjadi empat jendela kamera cekring. Dua jari kanan, tiga jari kiri, buka menjadi enam jendela menara tinggi. Empat jari kiri, buka menjadi 82 kali itu. letak. Lima jari kiri, buka menjadi 10 siap berdoa. Amin. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, Ya Pak? tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takut tangan diputar, lumpuh-lumpuh tangan digulung.
Jadi kita itu termasuk yang mana ini nanti? 5 posisi kontrol itu penghukum, pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah ini harusnya teman ya, teman, pemantau dan manajer. Dilihat ya, ini ada cuplikan posisi penghukum. Guru menjadi posisi penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kira-kira ketika kita jadi murid perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Itu tadi adalah posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum ya. Ya. Ciri-ciri dari posisi kontrol penghukum ini yaitu berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian berkakak pinggang, membentak. Kemudian dampaknya apa bagi murid? Dampaknya murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu yang diampu, kemudian murid kembali melakukan kesalahan lagi. Ini dari posisi kontrol penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah, mohon diperhatikan. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya itu suara cenderung lebih lembut dari tadi posisi penghukum. Tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru seakan-akan menderita. Dampaknya membuat murid merasa bersalah, identitas gagal yang terwujud, menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Menurut beberapa ahli, posisi ini adalah posisi yang paling efeknya paling buruk pada murid.
hadir. Ya, karena nanti murid bisa saja menganggap dirinya itu menjadi orang yang tidak berguna sampai bisa mungkin melukai dirinya. Itu yang dikhawatirkan. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Ini ketiga adalah posisi teman. Sini perhatikan. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman. Ciri-cirinya suara guru akan ramah kepada murid, cenderung bersenda gurau, guyonan. Tadi guyonan untuk menghangatkan suasana. Murid akan senang, aman dan merasa akrab dengan guru. Dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang. Faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Posisi pemantau. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus pergi ke kelas setelah istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Di posisi pemantau atau monitoring. Ciri-cirinya seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau atau menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri yang positif bagi murid. Pemantau perlu senantiasa selalu memantau. Dampaknya bagi murid akan tergantung pada satu orang. Jadi murid tidak mandiri ya. Jadi dampaknya itu murid akan bergantung kepada satu orang dan murid tidak akan murid akan mematuhi peraturan, akan patuh dengan peraturan yang telah disepakati bersama melalui kesepakatan. Murid tahu konsekuensi apa yang dia langgar. Itu dampak dari posisi pemantau. Ini terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu lihat? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
Naren bersedia memperbaiki masalah kelambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kelambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibunya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terulang kembali lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 3. Baik, Bu. Terima kasih. Itu tadi posisi manajer, posisi guru manajer. Ciri-cirinya, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang agar membuka pikiran murid akan kesalahannya. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian dampaknya murid mandiri, murid dapat belajar dari kesalahannya, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Posisi mana yang paling ideal Bapak Ibu? Dari yang 5 posisi tadi. Posisi mana? Posisi manajer, betul. Posisi manajer. Posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Pada posisi ini, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Di posisi manajer ini ada dialog tadi yang bisa kita kembangkan menjadi materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tadi ya, sebagai posisi manajer itu menerapkan 3 segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran, bergeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ajukan pernyataan, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita dapat perbaiki masalah ini. Ini adalah bagian menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Pemikiran guru akan bergeser dari tadi stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pernyataan yang bisa diajukan adalah kamu bisa saja melakukan tindakan yang lebih gegabah dari ini. Kamu melakukannya bukanlah ada alasan tertentu. Mungkin kamu bersedia melakukan perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu melakukannya? Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan ketika kita dalam posisi validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Ya, kemudian setelah itu menanyakan keyakinan, ketika kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku setelah divalidasi. Jadi murid menganggap ternyata guru tidak serta-merta menyalahkan saya, tapi
disepakati bersama itu dalam posisi menanyakan keyakinan. Ini yang sudah saya lakukan penerapan contoh segitiga restitusi di kelas 6 dengan masalah tidak melaksanakan piket. Ini masuk kestabilan identitas untuk kesalahan edit. Dibagi contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Sekian materi dari saya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, saya buka pertanyaan satu termin untuk 2 penanya. Silakan siapa yang ingin bertanya. Ibu Tri. Terima
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bagaimana cara memperbaiki sikap atau merubah sikap anak, walaupun dengan berbagai cara sudah kita lakukan, baik itu dengan lemah lembut, dengan agak keras, tapi si anak masih tetap dengan sikap dan perilaku yang sama. Sudah dicoba dengan berbagai cara. Demikian pertanyaan dari saya. Mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Putri tentang bagaimana kita bisa menyikapi siswa ini mungkin ya, karena kita setiap hari berkecimpung dengan murid, jadi siswa ya yang sudah luar biasa dan sudah diberi upaya apapun dengan guru, baik dengan halus, dengan keras dan kasar, tapi anak masih seperti itu. Kita perlu kembali tadi bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuannya. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari si anak tersebut. Memang diperlukan upaya kolaborasi, tidak bisa hanya pihak sekolah saja yang berusaha keras, tidak bisa. Semua stakeholder di lingkungan sekolah harus berkolaborasi tadi, ya, mewujudkan disiplin positif. Anak tadi mungkin di dalam kesehariannya ada kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar tadi yang saya sebutkan, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, baik kebutuhan mungkin kesenangan atau kebutuhan bertahan hidupnya, cinta dan kasih sayangnya tadi yang kurang. Di rumah tidak diperhatikan, kemudian dia melampiaskan kesenangannya, ini dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi, jadi berusaha memenuhi kebutuhannya dengan perilaku negatif. Tadi kebutuhan ini, kembali ke poin ini ya Bu. Semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Mereka akan mendapatkan kebutuhannya bisa dengan cara positif dan cara negatif. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga si anak itu melampiaskan mencoba memenuhi kebutuhannya dengan cara yang negatif. Karena di rumah tidak ada, jadi di sekolahan dia memenuhi kebutuhannya tapi dengan cara negatif. Dia memenuhi kebutuhan kesenangannya mungkin dengan cara mengganggu dengan temannya, membuat keributan. Mungkin dengan seperti itu karena dia mungkin tidak kebutuhan dasarnya yang kebutuhan merasa memberikan kasih sayang dia kurang. Nah, jadi dia melampiaskan di situ. Ya, tadi kembali lagi tidak bisa satu pihak saja yang menyelesaikan, tapi harus tadi duduk bersama, berdialog, memecahkan masalah tersebut. Ya, jadi mungkin dari upaya guru tadi bisa dicoba dengan restitusi yang tadi 3 tahap restitusi. Memang restitusi itu tidak langsung memberikan hasil, setidaknya restitusi itu bisa
memberikan dampak untuk jangka panjang. Jadi tadi menstabilkan identitas. Kita mau ngomong benar, memang semua orang itu pasti punya salah, pernah berbuat salah. Ya, tidak ada manusia itu yang sempurna. Itu dari tadi sisi menstabilkan identitas. Kemudian didukung dengan memvalidasi kesalahan dia. Kita tidak menjas langsung kamu tuh salah, kamu seperti ini, tidak. Tapi kita coba menyelami kita sebagai posisi kita sebagai murid itu dengan cara berdialog tadi. Kesalahan apa kamu melakukan seperti ini, pasti kamu punya alasan tertentu, apa yang kurang dari diri kamu, diajak dialog. Kemudian sebelum itu tadi kita menghubungkan dengan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau menghormati itu baik apa tidak anak-anak ya. Terus menghargai orang lain, itu kan nilai-nilai sebelum kita melakukan restitusi. Itu kita meyakinkan dulu ke anak-anak bahwa nilai-nilai kebajikan universal tadi anak-anak yakin itu baik bagi dirinya. Karena itu untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Ketika si anak itu berbuat salah, sebetulnya dia menunjukkan tidak menghargai dirinya sendiri. Itu, Ngoten Putri, terima kasih. Apa ada yang mau menambahkan mungkin karena kita di sini belajar bersama nih. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Betul. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya, siapa ya? Pak Indra. Oke. Baik, terima kasih Bu Vita atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas terkait dengan keyakinan kelas yang diterapkan di dalam kelas tersebut. Bagaimana caranya supaya murid itu tidak lupa terhadap keyakinan kelas yang mereka buat dengan guru kelasnya. Kemudian bagaimana pula agar keyakinan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan konsep yang dibuat bersama antara guru dengan siswa tersebut. Terima kasih, itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Hendra. Bagaimana keyakinan kelas itu supaya anak itu pasti pelanggaran itu tidak mungkin ketika kita melaksanakan satu kali keyakinan kelas, anak dijamin tidak melanggar lagi, itu tidak ada jaminan ya. Itu perlu adanya upaya yang konsisten. Yang pertama ya tadi kalau berdasarkan ya, jadi keyakinan kelas itu tadi dibuat setelah keyakinan terbentuk, kemudian dari 3 sampai 7 prinsip keyakinan, warga sekolah dipastikan warga kelas ya, anak-anak itu menyetujui, yakin bahwa nilai-nilai yang tadi disepakati itu adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu dilaksanakan, perlu ditaati di kelas. Kemudian setelah dibuat, ditempel, ditandatangani itu untuk sebagai wujud rasa setuju siswa, persetujuan siswa setuju dengan keyakinan itu dengan membuat tanda tangan. Jadi guru bisa mengarahkan pada siswa untuk membuat poster. Ya, anak biasanya senang sekali dengan gambar-gambar, apalagi gambar-gambar. Dan di gambar itu kita buat keyakinan kelas ini sedikit contoh, tapi mungkin banyak kekurangannya, tapi kurang besar juga. Ini keyakinan kelas yang saya buat ini. Jadi diberi gambar, kemudian keyakinan apa dari gambar itu yang perlu dia sudah disepakati. Setelah itu tinggal membuat tanda tangan. Ini kurang tanda tangan siswa ya. Nah itu, jadi setelah itu kan berarti siswa yang sudah setuju, yakin dengan apa yang sudah ditetapkan bersama, disepakati bersama. Kemudian peran guru yang berikutnya adalah tidak berhenti di situ. Guru harus selalu mengingatkan kepada siswa keyakinan
guru berusaha mengadakan dialog kepada siswa dengan mengadakan restitusi tadi, sehingga siswa akan bertanggung jawab, siswa akan mengingat terus ketika siswa melanggar, keyakinan apa yang kamu langgar, nah, dengan terus ditunjukkan posternya ini, kamu melanggar ini, nah, terus apa yang sebaiknya solusi apa yang sebaiknya harus dilakukan supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Guru dan siswa memerlukan dialog tadi. Dengan seperti itu selalu memang tidak lepas dari guru yang selalu mengingatkan. Begitu nih Pak Indra. Ada pertanyaan lagi? Satu kali lagi. Iya, Wisna. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya ingin bertanya pada Bu Vita, apakah setiap anak yang melakukan kesalahan penyelesaiannya harus dilakukan dengan restitusi? Nah, itu sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Menurut saya sebaiknya iya, restitusi itu adalah sebuah cara untuk melatih siswa memiliki tujuan dan disiplin positif. Restitusi itu mengembangkan siswa untuk menghargai dirinya sendiri, untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, mengevaluasi kesalahannya. Dengan diharapkan dengan restitusi itu siswa menjadi pribadi yang tanggung jawab dan mandiri, bertanggung jawab atas kesalahan diri dan menemukan solusinya pemecahan sendiri. Seperti itu Bu Isna. Oke, karena waktu sudah menunjukkan tepat jam 12, saya akhiri diseminasi budaya positif kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan sekolah SDN 3 Karangsari pada umumnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Berti Alvita. Semoga nantinya ilmu yang diberikan oleh Ibu Berti Alvita bisa menambah wawasan kita agar menerapkan budaya positif di sekolah kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rizky Al-Nurafik. Kepada Pak Rizky Al-Nurafik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mengajarkan doa bersama-sama agar pertemuan pada kali ini dapat memberikan manfaat dan kita tetap diberikan kesehatan agar dapat mengimplementasikan pertemuan pada hari ini, pembelajaran pada pertemuan pada hari ini di pembelajaran di kelas-kelas atau di luar kelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jalali wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa dari hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita sampai pada penghujung acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara mohon untuk undur diri. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata maupun sikap saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi